Ada 3 hal yang belum terjawab dari film Exit 8. Yang pertama, hubungan The Boy dengan The Lost Man. Terus kenapa The Walking Man, si pria berjalan, masih di dalam lorong bawah tanah, padahal udah nemuin tangga keluar atau gerbang keluar 8. Dan yang ketiga, ada apa sih sebenarnya di balik tangga keluar tersebut? Karena kita hanya dilihatkan cahaya putih terang. Nah, kira-kira apa sebenarnya itu? Yaudah yuk, langsung aja kita bahas. Halo Pariters, kira-kira kalian berapa kali udah nonton Exit 8? Dan masih belum benar-benar bisa paham gimana keterkaitan antar karakter dan makna dari film ini. Bagi yang main gamenya pasti lebih mudah memahami ya, bagaimana film ini bisa dinikmati. Tapi bagi penonton yang tidak main gamenya, film ini cukup memberikan banyak tanda tanya dan juga berbagai perspektif, spekulasi, teori maupun asumsi dari setiap orang yang nonton. Termasuk yang aku mau bahas kali ini. Jadi ini pure dari pemahaman aku aja guys. Oke, yang pertama hubungan The Lost Man and The Boy. Di scene mendekati ending film, setelah terjadi tsunami, kita melihat The Lost Man bersama seorang wanita sedang di pantai dan ada anak kecil juga yang samar-samar sedang main di pinggir pantai. Setelah kita melihat secara zoom in, anak itu ialah The Boy. Dan ia memanggil si The Lost Man dengan panggilan ayah. Ini berkorelasi jangan-jangan. Di awal kan The Lost Man angkat telepon dari wanita yang sedang di rumah sakit dan mempermasalahkan terkait bayi atau anak. Wanita itu adalah mantan pacar The Lost Man, dan wanita itu juga yang ada di pinggir pantai tersebut. Jadi kemungkinan si The Boy itu merupakan anak dari The Lost Man. Dan anak itu sebenarnya nggak pernah ada, atau ya dia tuh mati gitu, udah mati. Karena kita kan tahu kenapa cuman si anak kecil yang akhirnya bisa nemuin tangga pintu 8 dan akhirnya keluar. Ya karena dia udah mati atau nggak pernah beneran eksis sebenarnya gitu. Tapi ini bisa dipatahkan ya. Kalau ngelihat bekas luka di pipinya anak kecil itu, sebelum dia jatuh di scene bersama pria berjalan, kan gak ada bekas luka nih. Nah ini menandakan kalau anak kecil tuh real time ya lukanya, dan berarti dia nyata. Menurut kalian gimana guys? Kita bisa juga lihat ya, dari babak perspektifnya The Boy atau anak kecil itu. Kan dia lihat wanita di tengah-tengah lorong dan ia panggil mama atau ibu. Nah wanita itu sama, itu tuh mirip banget sama pacar atau mantan pacarnya si The Lost Man. Nah ini tuh merujuk ke mereka itu sebenarnya adalah satu keluarga, ibu, bapak, anak. Atau bisa juga ini semua manifestasi dari bayangan The Lost Man karena dia yang tidak mau bertanggung jawab atas kelahiran anaknya. Jadi ini tuh kayak karma atau gambaran dosa-dosa semasa hidup gitu. Terus yang kedua, The Walking Man. Sebenarnya ia akhirnya nggak keluar dari pintu atau gerbang 8 karena pada scene ia melihat tangga ke atas itu sebenarnya adalah anomali. Sebelumnya ia gagal untuk sampai di lantai 7. Dia ajak kembali ke awal, tapi tiba-tiba udah nemu tangga ke atas. Udah pasti itu anomali dan si pria berjalan malah tetap ngotot untuk menuju tangga itu. Padahal si anak kecil kan juga mau ikut karena ia sadar kalau itu anomali. Nah, jadi pantas aja si Walking Man tetap berkeliaran di lorong dan menjadi NPC. Apa itu? Non-player karakter atau karakter yang tidak dapat dimainkan atau dikontrol. Atau sederhananya si pria berjalan ini sudah mati. Dia bukan dia lagi. Nah, ini juga merujuk ke cewek seksi yang jadi anomali dalam babak Walking Man ya, yang merayu Walking Man untuk tinggal aja di lorong itu. Dia bilang di sini lebih enak, nyaman. Bisa jadi di luar itulah neraka. Nah, cewek itu juga sama nasibnya kayak Walking Man. Dia terjebak selamanya di lorong itu dan tidak pernah benar-benar menemukan tangga menuju Exit 8. Yang ketiga, apa sih dibalik tangga ke atas yang bercahaya sangat terang tersebut? Dalam gamenya juga ya, aku sempat lihat-lihat video beberapa konten kreator game yang main sampai ending. Mereka berhasil menaiki tangga keluar 8 dan kayak dibawa masuk ke sebuah cahaya aja tanpa dilihatkan hal lain. Tiba-tiba langsung
kredit title-nya muncul gitu, dan permainan berhasil terselesaikan. Logikanya, kan kalau memang itu pintu keluar dari lorong kereta bawah tanah, berarti gerbang tangga ke atas itu merujuk ke permukaan sebuah jalan. Ada kota, yang ada kehidupan, ada manusianya gitu kan. Ya oke sih, kalau emang kreator mau bikin, ya udah tanda selesai permainan yaitu dengan menaiki tangga aja tanpa dilanjutin. Tapi ini menimbulkan pemikiran yang filosofis terkait kematian. Aku lagi ngerasa kayaknya itu tuh kayak ending dari setiap kehidupan manusia. Jadi nggak tahu wujudnya gimana, surga atau neraka itu benar-benar abstrak gitu. Jadi ketika kita sudah berhasil sampai ending dari perjalanan kita, itu sebenarnya adalah awal dari misteri baru. Jadi value dari film ini tuh cukup dalam ya menurut aku. Aku ngerasa kreator di film maupun di gamenya menciptakan Exit 8 ini penuh makna tersirat tentang kehidupan yang gak sekedar ya udah ini game atau ini film gitu. Gak tahu ya, kalian aware apa enggak, tapi ini menurut aku Exit 8 ini gambaran dari siklus kehidupan seseorang dari ia lahir sampai mati. Kalau nemu anomali, putar balik. Kalau nggak ada anomali, jalan terus. Itu kan peraturan utamanya agar bisa keluar dari lorong. Sama aja, kalau ngerasa ngelihat suatu kesempatan berbuat dosa, jangan dicoba atau jangan dilakuin. Kalau ada hal buruk depan mata yang bisa menjerumuskan kita, mending putar balik atau jauhi. Begitu juga, kalau nggak ada yang neko-neko, semuanya lurus-lurus aja, kehidupan berjalan untuk kebaikan, ya udah lanjutin hidup. Dan itu akan membawa kita ke pintu akhir yang sudah dijanjikan. Bagi yang tidak bisa menyelesaikan misi dengan baik dan benar, anggaplah tidak berhasil. Maka terperangkap selamanya dalam labirin keburukan yang mungkin itu adalah perbuatan yang kita tuai selama hidup. Bagaimana potensi ending yang bisa dilanjutkan ke sequel? Menurutku sangat mungkin ya, karena di film ini merupakan open ending dan kita masih disajikan loop berulang yang kali ini malah dalam gerbong kereta. Banyak ulasan lain yang kalau The Lost Man itu menemukan Exit 8 dengan panah turun. Harusnya kan panahnya ke atas, tapi ini malah ke bawah. Dan kita diperlihatkan The Lost Man kembali masuk ke dalam gerbong kereta bawah tanah dengan suasana yang sama, dengan orang-orang yang sama, bahkan kejadian bayi menangis dan dibentak oleh penumpang laki-laki pun ada. Namun bedanya, di sini The Lost Man sadar bahwa kejadian itu sudah pernah terjadi. Hal ini diperkuat juga dengan adanya game Platform 8, di mana banyak anomali di dalam gerbong kereta yang harus kita jeli melihatnya agar bisa keluar dari gerbong tersebut. Kita tunggu aja gimana kelanjutan dari film ini. Thank you yang udah nonton, thank you juga yang udah apresiasi channel ini, and see you.